Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam channel kami Belajar Tata Bahasa Al-Quran. Pada channel ini, insya Allah kita akan melakukan analisis tata bahasa pada ayat-ayat di dalam Al-Quran. Pada video kali ini, kita akan melakukan analisis tata bahasa pada Quran Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas disebut juga sebagai surat Tauhid, karena surat ini mengajarkan kita untuk mengisahkan Allah Ta'ala. Terdapat keutamaan-keutamaan dalam surat Al-Ikhlas. Di antaranya adalah bahwa surat Al-Ikhlas adalah sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Keutamaan ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari nomor 5051. Kemudian keutamaan yang lain adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali dijanjikan Allah Ta'ala pahala istana di surga, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baiklah, kita mulai analisis tata bahasa Al-Quran untuk surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita mulai pembahasan mulai dari ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Ayat ini adalah sebuah kalimat jumlah fi'liyah. Tepatnya adalah kalimat perintah, di mana dimulai dengan fi'il amr qul. Fi'il amr qul pernah kita bahas pada video yang lalu pada pembahasan materi fi'il amr. Link videonya kami sertakan dalam deskripsi. Fi'il amr qul sesuai kaidah tata bahasa Arab dibentuk melalui beberapa tahapan proses. Pertama, fi'il amr qul berasal dari fi'il mudhari' taqulu atau fi'il mudhari' dengan fa'il tersembunyi anta. Kedua, untuk membentuk fi'il amr, fi'il mudhari' taqulu dirubah dalam bentuk jazm menjadi taqul. Selanjutnya yang ketiga, fi'il jazm dihilangkan huruf ta paling awal. Taqul menjadi qul. Secara kaidah tata bahasa, fi'il amr qul adalah sebuah fi'il aktif transitif atau membutuhkan objek atau membutuhkan maf'ul. Fi'il amr qul artinya adalah katakanlah. Secara logika, perintah katakanlah berarti sebuah perintah untuk mengatakan sesuatu. Berdasarkan logika ini, maka setiap kalimat perintah katakanlah pasti diikuti oleh serangkaian kalimat yang harus dikatakan. Serangkaian kalimat ini adalah merupakan objek atau maf'ul. Kaidah ini sesuai dengan makna dan tujuan firman Allah Ta'ala dalam surat ini. Surat ini menjelaskan perintah Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perintahnya adalah katakanlah. Maka apa yang harus dikatakan? Jawabannya adalah seluruh rangkaian kalimat yang mengikuti fi'il amr qul itulah yang harus dikatakan. Jadi, seluruh kalimat pada surat Al-Ikhlas yang mengikuti fi'il amr qul adalah kalimat-kalimat yang berperan sebagai maf'ul atau objek. Objek atau maf'ul yang berupa kalimat yang harus dikatakan dinamakan sebagai maf'ul qauli. Sebelumnya kita telah membahas maf'ul bihi, yaitu objek kalimat kata kerja yang menjadi objek penderita secara langsung. Kemudian kita lanjutkan pembahasan analisis tata bahasa berikutnya. Kita akan membahas kalimat pertama yang mengikuti fi'il amr qul, yaitu huwallahu
ahadun. Kalimat ini diawali dengan sebuah kata ganti independen atau dhamir munfasil, dia tunggal maskulin, huwa. Huwallahu ahadun. Dari berbagai rujukan yang kami pelajari, terdapat dua pendapat terkait analisis tentang kalimat ini. Berikut adalah pendapat pertama. Kaidah mendasar sebuah kalimat jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan sebuah mubtada, yaitu berupa isim marfu ma'rifah. Kemudian diikuti dengan khabar, yaitu berupa isim marfu nakiroh. Kalimat huwallahu ahadun dimulai dengan dhamir independen huwa. Secara kaidah tata bahasa, dhamir ini selalu berstatus rofa dan beridentitas ma'rifah. Berdasarkan status dan identitas ini, dhamir huwa adalah dapat berperan sebagai mubtada atau subjek kalimat. Kemudian, sebagai mubtada, dhamir huwa harus diikuti dengan khabar. Dalam kaidah tata bahasa Arab, terdapat 5 jenis khabar, yaitu khabar berupa ism marfu nakiroh. Kemudian yang kedua, khabar dapat berupa frase jar majrur. Selanjutnya, yang ketiga, khabar dapat berupa frase idhofah. Kemudian, khabar dapat berupa kalimat jumlah ismiyah dan dapat berupa kalimat jumlah fi'liyah. Kata yang mengikuti dhamir huwa adalah lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah Allah berstatus rofa dan beridentitas ma'rifah. Berdasarkan status dan identitas ini, lafzul jalalah Allah memiliki properti yang memenuhi syarat sebagai mubtada dan bukan sebagai khabar untuk mubtada huwa. Kaidah ini memang benar jika lafzul jalalah Allah adalah mubtada, karena kata yang mengikutinya adalah ism marfu nakiroh ahadun. Dia berperan sebagai khabar untuk mubtada lafzul jalalah Allah. Jadi kesimpulannya adalah kalimat Allahu ahadun adalah kalimat jumlah ismiyah. Dan sesuai kaidah, sebuah kalimat jumlah ismiyah dia dapat berperan sebagai khabar. Jadi kalimat huwa Allahu ahadun adalah sebuah kalimat jumlah ismiyah di mana huwa menjadi mubtada dan kalimat jumlah ismiyah Allahu ahadun adalah sebagai khabar. Kemudian, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa terdapat dua pendapat atau dua kaidah tentang kalimat huwallahu ahadun. Maka berikut ini kami sampaikan analisis berdasarkan kaidah rujukan yang kedua. Dalam tata bahasa Arab, terkait dengan dhamir yang terletak di dalam awal kalimat, seperti dhamir huwa dalam kalimat huwallahu ahad, terdapat sebuah kaidah yaitu sebagai berikut. Dhamir yang berada pada awal kalimat yang tidak terhubung dengan kata apapun pada kalimat sebelumnya dinamakan dengan dhamir syan. Dhamir syan ini adalah dhamir yang spesial, di mana digunakan untuk menyatakan bahwa ada sesuatu yang sangat penting atau sesuatu yang sangat agung akan segera dikatakan atau akan segera disampaikan. Dan dalam kaidah tata bahasa Arab hanya ada satu dhamir syan, yaitu huwa. Selanjutnya, dhamir huwa sebagai dhamir syan diikuti dengan sebuah kalimat yang sangat agung atau kalimat yang sangat-sangat penting, yaitu kalimat Allahu ahadun. Kalimat agung ini adalah kalimat tauhid yang sangat tinggi nilainya. Kalimat agung ini maknanya adalah Allah adalah Sang Maha Tunggal atau Allah adalah Sang Maha Esa. Jadi secara keseluruhan makna huwallahu ahadun berdasarkan dua rujukan kaidah tersebut adalah maknanya sama, yaitu
dialah Allah Sang Maha Tunggal atau dialah Allah Sang Maha Esa. Kemudian kita lanjutkan pada analisis selanjutnya, yaitu analisis tata bahasa ayat kedua surat Al-Ikhlas. Allahus Somad atau Allahu As-Somadu. Ayat ini dimulai dengan lafzul jalalah Allah. Sebagaimana dijelaskan pada ayat sebelumnya, lafzul jalalah Allah adalah ism marfu ma'rifah yang berperan sebagai mubtada. Kemudian sesuai dengan kaidah, sebuah mubtada secara umum akan diikuti khobar yang berupa ism marfu nakirah. Kata yang mengikuti lafzul jalalah Allah adalah ism marfu ma'rifah, as-somad. Kata ini artinya adalah sebagai tempat bergantung. Sesuai kaidah tata bahasa Arab, ism marfu as-somadu bukanlah khobar karena identitasnya ma'rifah. Namun, terdapat dua kaidah yang mengatakan bahwa ism ma'rifah as-somadu adalah berperan sebagai khabar. Kaidah pertama adalah bahwa ism ma'rifah yang menggambarkan sifat Allah, maka ism tersebut berperan sebagai khabar jika mengikuti lafzul jalalah Allah. Jadi, ini merupakan pengecualian terhadap kaidah umum bahwa khobar harus berupa ism nakirah. Kaidah yang kedua adalah diuraikan sebagai berikut. Dalam kaidah tata bahasa Arab, terdapat kaidah spesial untuk khabar yang dinamakan dengan hasor atau pembatasan atau pengkhususan. Kaidah ini digunakan untuk membatasi atau memberikan kekhususan makna pada sebuah khobar, di mana khobar tersebut maknanya ditambah kekhususan satu-satunya. Berikut adalah contoh kalimat untuk menjelaskan kaidah ini. Kalimatnya adalah huwa tolibun. Kalimat ini adalah kalimat jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada huwa dan khabar berupa ism nakirah tolibun. Arti kalimat ini adalah dia adalah seorang pelajar. Makna khabar seorang pelajar berubah menjadi makna terbatas jika digunakan ism ma'rifah sebagai khabar, di mana kalimatnya menjadi huwa tolibu, yang artinya dia adalah satu-satunya pelajar. Jadi, makna khabar untuk kalimat jumlah ismiyah Allahu as-somadu adalah Allah adalah satu-satunya sebagai tempat bergantung. Secara keseluruhan makna sesuai dengan kaidah tata bahasa, kalimat jumlah ismiyah Allahu as-somadu adalah kalimat kedua yang harus dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia. Kalimat pertama adalah huwa Allahu ahadun dan kalimat kedua adalah Allahu as-samadu. Kemudian kita lanjutkan pada analisis selanjutnya, yaitu pada ayat ketiga surat Al-Ikhlas. Ayatnya adalah lam yalid wa lam yulad. Kaidah tata bahasa pada ayat ini juga pernah kita bahas pada video sebelumnya yang membahas kaidah fi'il mudhari jazm. Link pembahasan videonya kami sertakan dalam deskripsi. Kita ulas kembali kaidah tata bahasa pada ayat ini. Lam yalid wa lam yulad. Dalam ayat ini terdapat dua fi'il jazm yang mengikuti harf fi'il jazm lam, yaitu pertama lam yalid dan kedua lam yulad. Fi'il mudhari jazm yang pertama, lam yalid, adalah bentuk jazm dari fi'il mudhari yalidu dengan fa'il tersembunyi huwa atau dia tunggal maskulin. Arti fi'il ini adalah dia beranak. Kemudian, lam yalid artinya adalah dia tidak beranak. Secara kaidah tata bahasa, fa'il tersembunyi huwa yang terdapat dalam kalimat ini adalah sama dengan
domir huwa atau lafzul jalalah Allah pada ayat yang pertama. Bentuk hubungannya adalah sebagai badal. Berdasarkan analisis hubungan kata ini dan berdasarkan kaidah bahwa khabar dapat berupa kalimat jumlah fi'liyah, maka dapat disimpulkan bahwa kalimat jumlah fi'liyah lam yalid adalah khabar dari domir huwa pada ayat pertama. Yang berarti ini adalah kalimat ketiga yang berperan sebagai maf'ul qouli fi'il amr. Analisis selanjutnya adalah pada kalimat fi'il mudhari' jazm yang kedua, yaitu walam yulad. Kalimat ini dimulai dengan kata sambung atau harf athof wa. Peran harf athof ini adalah sebagai penyambung dua buah kalimat, yaitu menyambung lam yulad sebagai ma'tuf dengan kalimat lam yalid sebagai ma'tuf alaihi. Jadi, kalimat jumlah fi'liyah lam yulad berperan sama dengan kalimat jumlah fi'liyah lam yalid, yaitu sebagai khabar dari domir huwa atau lafzul jalalah Allah pada ayat yang pertama. Kalimat jumlah fi'liyah lam yulad berperan sebagai kalimat keempat sebagai maf'ul dari fi'il amr qul. Untuk melengkapi kajian analisis tata bahasa pada kalimat ini, kita lakukan analisis kalimat jumlah fi'liyah lam yulad. Fi'il yulad adalah bentuk jazm dari fi'il mudhari' yuladu. Jika diamati, bunyi fi'il ini adalah mengikuti pola u yuladu, di mana menandakan fi'il ini adalah fi'il pasif, yang maknanya dia, huwa, diperanakkan. Kemudian makna fi'il mudhari' jazm walam yulad artinya adalah dia tidak diperanakkan. Jadi secara keseluruhan ayat ini lam yalid walam yulad diterjemahkan dengan makna sebagai berikut. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Keduanya adalah maf'ul qauli dari fi'il amr qul. Kemudian kita lanjutkan dengan analisis tata bahasa ayat terakhir surat Al-Ikhlas. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Ayat ini dimulai dengan kata penghubung atau harf athof wa. Harf athof ini prinsipnya sama dengan harf athof sebelumnya, di mana sesuai dengan kaidah, kata yang mengikuti harf ini adalah sebuah ma'tuf, yaitu kalimat jumlah fi'liyah lam yakun lahu kufuwan ahadun. Analisis tata bahasa kalimat ini adalah sebagai berikut. Fi'il mudhari' jazm lam yakun kaidahnya sama dengan fi'il mudhari' jazm pada ayat sebelumnya. Terdapat hal yang spesial atau hal yang khusus dalam kalimat ini, yaitu fi'il mudhari' yakun adalah berasal dari fi'il mudhari' yakunu atau fi'il madhi spesial kana. Terjemahan umum fi'il kana adalah dia adalah. Atau biasanya untuk memudahkan diterjemahkan dengan adalah. Fi'il madhi spesial kana selalu memerlukan subjek berupa ism marfu yang dinamakan ismu kana. Selain itu, fi'il madhi spesial kana juga memerlukan predikat atau khobar yang dinamakan dengan khobar kana. Khobar kana berupa ism mansub. Kemudian, kalimat fi'il mudhari' jazm lam yakun makna sesuai dengan tata bahasa adalah dia adalah tidak. Atau kalau disederhanakan, maknanya adalah sebagai berikut, yaitu tidak ada. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, kalimat jumlah fi'liyah ini memerlukan ismu kana, atau tepatnya memerlukan ismu yakunu, yang berupa ism marfu, dan juga memerlukan khabar yakunu yang berupa ism mansub.
Baiklah, kita lanjutkan analisisnya. Kata yang mengikuti kalimat lam yakun adalah sebuah frase kata depan lahu, yang artinya adalah untuk dia atau untuknya, atau bisa saja diartikan sebagai baginya atau bagi dia. Jadi makna walam yakun lahu adalah tidak ada baginya atau tidak ada untuk dia. Makna kalimat ini tentunya tidak jelas dan memerlukan tambahan informasi atau tambahan keterangan untuk menjawab pertanyaan siapa atau apa yang dimaksud dengan kalimat tidak ada baginya. Kata selanjutnya adalah ism mansub kufuwan. Kata ini artinya adalah setara atau sebanding. Sesuai kaidah fi'il spesial kana, ism mansub yang mengikuti fi'il kana adalah berperan sebagai khobar kana, atau dalam hal ini adalah berperan sebagai khobar yakunu. Kemudian kita lanjutkan pada kata yang terakhir di dalam ayat ini, yaitu ism marfu' nakiroh ahadun, yang artinya adalah sesuatu atau seseorang. Berdasarkan kaidah fi'il spesial kana, isim ini adalah ismu yakunu. Isim ini berperan seolah-olah sebagai subjek atau isim yang merepresentasikan fa'il tersembunyi dari fi'il kana. Jadi makna keseluruhan dari ayat walam yakun lahu kufuwan ahadun adalah dan tidak ada sesuatu pun yang setara bagi dia. Atau lebih jelasnya lagi, maknanya adalah tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Ta'ala. Di dalam kalimat ini, kata ahadun sebagai ismu kana yang seolah-olah menjadi sebuah subjek terletak pada bagian akhir kalimat. Hal ini menunjukkan struktur kalimat tata bahasa Arab tidak disusun berdasarkan urutan subjek, diikutin predikat, diikutin objek. Namun, penentuan subjek, predikat, dan objek ditentukan oleh atribut atau tanda-tanda yang terdapat dalam akhir kata ataupun awal kata. Kaidah ini telah kita pelajari pada bagian bab yang pertama, belajar tata bahasa Al-Quran pada channel ini. Berikut adalah rangkuman terkait dengan struktur kalimat walam yakun lahu kufuwan ahadun. Wa adalah harf ataf, kemudian diikuti dengan lam yakun sebagai fi'il mudhari' jazm, kemudian diikuti dengan lahu yang berperan sebagai muta'alliq atau maf'ul dari fi'il yakunu. Setelah itu, isim mansub kufuwan adalah khabar yakunu, dan terakhir ahadun adalah ismu yakunu. Kalimat jumlah fi'liyah pada ayat yang keempat surat Al-Ikhlas ini adalah kalimat kelima yang berperan sebagai maf'ul qauli untuk fi'il amr kul. Kemudian berikut ini adalah rangkuman struktur kalimat pada keseluruhan ayat yang saling terkait pada surat Al-Ikhlas. Fi'il amr kul diikuti oleh 5 buah maf'ul qauli sebagai kalimat yang harus disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia. Kalimat pertama adalah kalimat jumlah ismiyah wallahu ahadun, yang artinya adalah Dia adalah Allah Sang Maha Tunggal. Kemudian kalimat kedua adalah kalimat jumlah ismiyah Allahu As-Samadu, yang artinya adalah Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. Kalimat ketiga dan kalimat keempat adalah lam yalid wa lam yulad, yang artinya adalah Dia atau Allah tidak beranak dan Dia tidak diperanakkan. Dan terakhir adalah kalimat kelima, walam yakul lahu kufuwan ahadun. Artinya adalah dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia.
Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, kita telah berhasil melakukan analisis tata bahasa secara terpadu pada surat Al-Ikhlas dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir atau ayat yang keempat. Keberhasilan ini tentunya sangat kami syukuri karena dengan memahami tata bahasa Al-Quran, kita dapat merasakan kenikmatan mukjizat Al-Quran. Kita mungkin bisa dengan mudah memahami terjemahan ayat-ayat yang baru saja kita bahas. Cukup dengan cara membaca mushaf terjemahan Al-Quran. Namun dengan memahami analisis tata bahasa secara terpadu, kita menjadi paham bahwa betapa Allah Ta'ala maha teliti dalam menyusun firman-Nya di dalam Al-Quran. Kata demi kata, frase demi frase, kalimat demi kalimat, disusun secara sangat terstruktur dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Dan semua kata atau semua kalimat yang terkait tersebut selalu dapat dikaji atau dianalisis menggunakan kaidah penelitian layaknya analisis dalam ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menyusun semua firman-firman-Nya di dalam Al-Quran dengan sangat sempurna. Inilah bukti betapa Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan masih terus menjadi mukjizat bagi kita umat Islam hingga akhir zaman. Masya Allah, Allahu Akbar, walillahilham. Demikian analisis terpadu tata bahasa pada Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Semoga penjelasan analisis yang telah disampaikan dapat membantu memahami dengan lebih baik proses penterjemahan Al-Quran pada ayat-ayat tersebut. Demikian video ini kami akhiri. Semoga video ini bermanfaat untuk meningkatkan keimanan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua materi dan dokumen yang kami sertakan dalam video ini silakan di-download dan di-share untuk kepentingan amal jariah kita semuanya. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kami mempersiapkan materi dan dalam kami menyampaikan materi. Mohon koreksinya jika terdapat kesalahan untuk dapat dijadikan perbaikan ke depan dan supaya channel ini menjadi semakin lebih baik dalam menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.